The Spirit of Mamuju. Sahabat Manekara, Anda masih mendengarkan Radio Suara Manekara dalam program Bincang Kolbu Sahabat Manekara. Yang kita bahas di pagi hari ini persiapan memasuki bulan suci Ramadan bersama Ustaz Furkan Mawardi MPI selaku Mubalik dan Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Mamuju. Bulan suci Ramadan, sahabat Manekara, selalu dinantikan dan disambut dengan antusias karena banyak keutamaan di dalamnya. Banyak keistimewaan yang ada di dalam bulan suci Ramadan sehingga setiap umat Islam di seluruh Indonesia dan tentunya sahabat Manekara yang mendengarkan di pagi hari ini pasti tidak sabar untuk segera dipertemukan dengan Ramadan setiap tahunnya. Selain kewajiban menjalankan puasa 1 bulan penuh, Ramadan juga menjadi momen mustajab untuk berdoa. Dengan menyambut bulan suci, ada beberapa persiapan yang harus kita siapkan sahabat Manekara sebagai muslim agar ibadah kita bisa lebih baik lagi. Dan pagi hari ini kita berbincang bersama Ustaz Furkan terkait persiapan memasuki bulan suci Ramadan. Kita sapa dulu, di studio telah hadir. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat walafiat. Setelah 2 pekan ya tidak berjumpa ini Ustaz. Ya, kembali dengan tema yang baru kita pagi hari ini sahabat Manekara. Ustadz, kalau berdasarkan kalender Hijriah Kemenak ya, insya Allah bulan suci Ramadan ini di tahun ini akan memasuki di hari Kamis 23 Maret 2023. Artinya ya di bulan ini. Artinya sudah tidak genap 30 hari lagi kita memasuki bulan suci Ramadan ya. Betul. Nah, sebagai umat muslim sahabat Manekara, tentunya Ustadz kita sepatutnya untuk melakukan persiapan untuk menyambut bulan berkah dan ampunan ini. Nah, apa yang harus dipersiapkan ya Ustadz untuk menyambut bulan yang dilipat gandakannya amal? Baik, terima kasih Mbak Megapika yang selalu semangat ya. Alhamdulillah para pemirsa sahabat Suara Manekara bersyukur atas kerana Allah Subhanahu Wa Taala dipanjatkan kita usia umur sehingga tidak lama lagi ya. Kita berdoa terus ya. Allahumma balighna fi Sya'ban wa Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan ya. Kan itu doa yang senantiasa kita panjatkan ketika kita masuk ke bulan Rajab dan bulan Sya'ban ya. Allah berikanlah kami, kurniakanlah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan wa balighna ya. Kita minta disampaikan ya. Artinya disampaikan artinya umur kami, usia kami sampai di bulan Ramadan. Nah, terus karena kita punya persiapan yang tentu karena ini namanya bulan Ramadan ini kan sesuatu yang agung, Ramadan tamu agung, ya. Dia cuma datang sekali setahun dan belum tentu tahun berikutnya kita bisa berjumpa, gitu. Ya ibarat kata kalau sudah Lebaran biasanya kan orang itu kan kalau mau datang tamu pasti persiapannya juga tidak seperti biasanya. Ya. Tamu yang mau datang ya minimal ya di mana di dapur makanan yang apakah gula ada teh gitu kan. Apalagi kalau tamu yang datang ini membawa berkah gitu kan. Makanannya jauh lebih istimewa. Lebih istimewa persiapannya. Bukan cuma konsumsi yang disiapkan, rumah harus dibersihkan ya. Betul. Kemudian kau perlu cat baru gitu kan. Nah, inilah salah satu tanda bagaimana kita memasuki kedatangan tamu besar. Nah, di kesempatannya ada 4 hal ya, Mbak Mega dan seluruh pemirsa sahabat Suara Manekara yang berbahagia. 4 hal ini semoga bisa selesai di pagi hari ini. 4 persiapan pokok yang mesti kita lakukan sebelum ini. Sebelum Ramadan. Sebelum masuk ke Ramadan. Jadi kan sekarang tanggal 20, sekarang tanggal 2 ya. Tanggal 2. Jadi 2 kan berarti ke 23 ya kurang lebih 22 hari. 22 hari ya. Nah, jadi ada 22 hari kita untuk menyiapkan diri ya. Kalau kita melihat Rasulullah SAW itu kan menjelang Ramadannya dia sudah mengurangi aktivitas duniawi, beliau sudah banyak menyiapkan diri. Inilah yang kita pelajari kisah Rasulullah dan bagaimana mempraktekkan ke dalam kehidupan kita. Nah, kalau saya terbagi jadi 4 ya. Pertama ada persiapan ilmu, kedua persiapan spiritual, ketiga persiapan fisik,
dan keempat persiapan materi. Baik, pemirsa semua yang berbahagia, yang pertama adalah persiapan ilmu. Jadi menjelang Ramadan ini jangan sampai kita ini salah paham, ya, atau pahamnya yang salah. Jadi kehidupan kita ini kan bermasalah, satu pahamnya salah atau memang salah paham, gitu. Itu aja itu, ya. Nah, menyambut bulan Ramadan ini tentu yang paling utama adalah ilmu. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang Ramadan, ya. Jadi kembali lagi pekan-pekan akhir menjelang akhir Sya'ban ini, kita harus memperbanyak lagi membuka buku-buku, membuka kajian-kajian atau membuat kajian-kajian tentang pembahasan tentang Ramadan, ya. Tahun lalu sudah, ya, tahun lalu itu sudah, tapi lupa lagi, ya. Yang kedua ditingkatkan pemahaman kita tentang Ramadan. Jadi dipelajari kembali apa keutamaan orang bersiam, apa keutamaan berpuasa, bagaimana tata caranya, hal-hal yang wajib kita lakukan ketika bulan Ramadan, hal-hal yang bisa atau yang akan mengurangi kita punya pahala Ramadan, apa yang menjadikan puasa kita batal dan seterusnya. Ini harus kembali kita buka, ya. Pelajaran 1 tahun yang lalu kita buka lagi, ya. Dan saya kira sumber referensi untuk belajar tentang itu cukup banyak, ya. Mulai dari apalagi sekarang media sosial begitu mudah, ya, kita peroleh, ya. Saya mengajak diri saya dan seluruh pemirsa, sahabat Suara Manakara, mari kita buka lagi buku-buku, buka lagi file-file, mentolai kajian-kajian yang membahas tentang Ramadan, ya. Ya, salah satunya inilah, ya, ikut di bincang kolbunya Suara Manakara, ya. Jadi maksud saya begini, jangan sampai puasa kita selama ini begitu-begitu saja, ya, tanpa pemahaman ilmu. Jadi ayat-ayat kembali kita baca, apa sih tujuan orang berpuasa, hanya menggugurkan kewajiban saja, ya, kewajiban. Jadi mulai buka kajian-kajiannya, tafsirnya tentang ayat-ayat tentang puasa, tentang Ramadan. Jadi karena tidak sedikit memang para pemirsa, Mbak Mega dan teman-teman semua, itu memang Ramadan ini hanya sebagai ritual, ya, yang hanya datang dan pergi begitu saja. Yang apabila tidak dasar dengan ilmu tidak ada efek itu. Ya, betul. Ya. Contoh misalnya, ya, jadi memahami bahwa puasa itu adalah menahan segala perbuatan yang bisa merusak atau membatalkan puasa. Jadi selama Ramadan orang tidak melakukan maksiat, namun lepas Ramadan masih ada jalan lagi, gitu. Ya, ini tentu kegagalan dalam memahami puasa. Jangan kita berkali juga, jangan marah-marah dulu, kenapa puasa gini, tapi nanti setelah puasa boleh kita balas dendam kembali, gitu kan. Artinya ini kan sebenarnya memahami kesalahan, kekeliruan dalam memahami makna puasa. Sementara puasa sebenarnya itu kita hanya memasuki bulan yang kita mengecas kita punya lagi diri batinnya yang akan kita pakai dalam 11 bulan ke depan, gitu. Contoh misalnya saya ketika ngisi kajian itu, ya, ada beberapa saya tanya apa sih tujuan orang berpuasa. Ternyata masih banyak belum bisa jawab, ya. Apa tujuan kita puasa? Ya supaya ada bervariasi jawabannya, ya. Apa tujuan kita berpuasa? Menahan diri dari hawa nafsu, ya. Ada ya tujuan kita puasa adalah saling memaafkan, ya. Tujuan kita puasa ya nanti akhir Ramadan kita bisa pulang kampung, gitu. Bisa mudik, ya, bisa maaf-maafan. Apa tujuan berpuasa? Ya supaya kita merasakan juga penderitaan orang yang tidak makan, gitu kan. Ya ini secara umum ya ada betul, tapi substansi tujuan puasa itu kan sebenarnya bukan itu, ya, Ustaz. Bukan itu, ya. Tujuan utama di orang berpuasa itu sebenarnya di Al-Quran sudah ada. Yang ayat itu saya dibaca oleh imam, dan khatib dan penceramah ketika bulan Rajab, ya. Di Al-Baqarah surah 63 itu kan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, itulah di situ. Jadi diwajibkannya orang berpuasa ya sebagaimana wajibnya orang-orang terdahulu. Untuk apa? Di ujung akhirnya itu kan la'allakum tattaqun, supaya harapannya la'alla, ya itu kan maknanya harapan dan keinginan Allah, tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka tujuan akhir orang berpuasa itu adalah orang-orang yang bertakwa. Apakah takwanya di bulan Ramadan saja? Tidak. Tidak. Nah, ini kalau dikaji ilmunya, tatakun itu kan dia fi'il, ya. Dalam bahasa kita ada huruf, ada isim, ada fi'il. Fi'ilnya lagi itu fi'ilnya bukan fi'il madi tapi fi'il mudhari, ya. Artinya fi'il mudhari itu kan continuous, ya. Kalau di continuous di dalam bahasa Inggris, di tenses itu kan, bahwa orang yang berpuasa itu tujuannya adalah menjadi orang yang bertakwa. Takwanya itu kontinu, takwanya tidak parsial, takwanya selamanya, berjalan terus. Artinya orang takut itu kan orang yang taat kepada Allah, ya. Bahasa sederhana takut itu kan taat menjalankan perintahnya dan juga tak menjauhi larangannya, begitu. Jadi tujuan orang berpuasa adalah menghasilkan orang-orang yang taat. Ketaatannya itu bukan cuma ketaatan di bulan puasa saja, tapi ketaatannya yang berlanjut terus. Karena tadi itu kalimatnya adalah tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Takwanya bukan yang lampau, bukan madi tapi mudhari, bukan pas tapi continuous, ya. Artinya harapannya Allah ketika di bulan Ramadan itu dilatih orang untuk menjadi orang soleh, ya, menahan diri, ya, dari perbuatan yang zalim, yang menzalimi diri dan menzalimi orang lain, menahan diri untuk berbuat jahat, menahan diri menguasai emosi yang tidak bermanfaat. Dan itu tujuannya Allah, itu berlaku nanti setelah Ramadan. Jadi ketika dia mampu menahan diri, yang halal saja dia bisa haramkan, apalagi yang haram. Puasa itu kan salah satunya bahasanya kan hirmanu. Apa itu hirman? Mengharamkan. Apa yang diharamkan? Sesuatu yang tadinya halal haram di waktu itu. Contoh misalnya Mbak Mega, ada kue tak di meja tuh? Yeah. Itu kue kita bikin sendiri, tepungnya kita juga beli sendiri, apalagi telurnya, ya, kita lagi masak. Artinya secara zat, secara proses dan cara barang semuanya halal. Dimakan di waktu malam dan sahur. Begitu terbit fajar, itu barang meskipun halal kita haram untuk makannya. Meskipun tidak ada yang lihat. Iya. Betul gitu ya? Iya. Tidak ada yang lihat, kemudian tidak ada yang tahu, gitu. Tapi kita mengharamkan itu barang karena ini dilarang. Ya kan? Nah, harapannya itu Allah tidak hanya berlaku di saat itu, juga berlaku dalam kehidupan nanti setelah Ramadan. Seperti apa? Ya seperti misalnya ketika orang sudah selesai, jangankan tadi yang halal, yang haram saja, ya jangankan yang haram, yang halal saja kita jauh. Jadi orang-orang setelah Ramadan itu tujuannya adalah menjadi takwa, menjadi takut, menjadi taat. Jangankan yang haram, yang halal saja tadi ini itu diharamkan oleh Allah dan tempo ma'adudat yang cuma sebentar. Iya. Istri, suami istri kan halal itu. Iya. Iya kan? Oh sudah sah kok, iya kan? Malam, tapi begitu terbit saja sampai terbenam, ya haram dulu. Iya. Ini halal tapi karena Allah menentukan bahwa waktu itu adalah haram, kita tinggalkan. Nah, habis Ramadan seharusnya itu berlaku terus. Iya. Ini ada uang korupsi, hasil uang bukan hak kita, hasil malak atau hasil pungli, jelas haram. Bagi orang berpuasa, jangankan yang haram, yang halal saja mampu. Maka tidak ada istilah itu orang yang habis berpuasa itu ketika dia aktualisasikan puasanya dalam kehidupan sehari-hari, tidak ada dia berbuat maksiat. Kenapa? Akhirnya dia sudah menggapai makomnya tujuan berpuasa, yakni mendapatkan gelar-gelar orang yang bertakin. Orang bertakwa itu kan namanya orang bertakin.
Nah ini harus dipahami betul. Jangan sampai orang berpuasa selama ini ya setiap tahun tapi gagal terinternalisasi dan teraktualisasi dalam kehidupannya. Saya mendapat nggak gelar mutakin ini gitu. Jangan sampai kuliah ada tahun-tahun ya nggak dapat apa-apa Iya. gitu, nggak dapat gelar, nggak dapat ilmu. Nah hadirin pemirsa berbahagia, inilah yang utama dulu kita sebagai persiapan awal, yang persiapan yang sangat fundamental adalah kita kembali mengkaji tentang apa itu sebenarnya puasa. Iya. Ya, karena kata Nabi begitu banyak orang berpuasa, ya, dia cuma mendapatkan ya ju' wal atash, ya, ju' wal atash. Dia cuma mendapatkan dua, apa itu? Lapar dan haus saja. Ya, begitu banyak orang berpuasa karena ketidaktahuannya, karena ketidakpahamannya, atau keengganannya untuk memahami, atau kemalasannya untuk belajar, dia cuma mendapatkan dua, yakni al-ju' wal atash. Dia cuma mendapatkan lapar dan haus saja. Dia tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan keberkahan. Kenapa? Ya tadi unsur utamanya dia tidak perlu, yakni memahami ilmu tentang puasa itu sendiri. Maka wajarlah setiap amalan kita itu ada kaidah mengatakan al-ilmu qabla al-amal, ya. Al-ilmu qabla al-amal. Ilmu itu jauh lebih utama sebelum orang beramal. Maka ya belajar untuk memahami tentang konteks, memahami tentang teks, memahami tentang apa itu Ramadan, apa itu puasa, dan hal-hal yang seputar Ramadan itu wajib kita buka kembali bukunya, referensinya supaya lebih paham lagi, supaya dalam menjalankan Ramadan ini, puasa Ramadan nanti ini betul-betul kita maksimal, ya, karena didukung oleh ilmu yang memadai, gitu. Jadi bagaimana misalnya persiapan apa yang wajib kita tunaikan, ilmu apa, ya, kapan yang terbaik sebenarnya kita buka puasa, kapan terbaik kita makan sahur, gitu. Karena ini karena ketidaktahuan ilmu, ya sahur saja itu banyak keliru. Tidak makan sahur, Pak, saya sudah makan sahur tadi malam. Nah, keliru itu, ya kan? Kenapa? Ya sahur itu adalah orang yang makan di waktu sahar. Waktu sahar itu adalah waktu beberapa menit sebelum datangnya fajar. Itulah makan sahur namanya. Jadi kalau ada orang sebelum tidur dia makan, itu bukan makan sahur, namanya makan malam. Nah itu. Jadi saya tidak sahur, kenapa? Sudah sahur tadi malam. Tidak ada orang sahur malam. Namanya orang makan malam itu namanya ya asya, natawal asya, gitu. Semuanya karena ya ikut-ikut saja. Makan sahur itu ya makanlah di malam hari. Jadi makan sahur itu waktu yang diutamakan Rasulullah kita makan. Apa itu? Ya ketika beberapa menit sebelum waktu subuh. Nah, fasahharu fa inna fis sahri barokah, ya. Kata Nabi, bersahurlah karena dalam sahur itu ada barokahnya. Nah, waktu sahur itulah antara tadi itu, antara beberapa menit sebelum terbitnya fajar atau beberapa menit sebelum datangnya waktu subuh. Nah, gitu. Nah, ilmu ini baru ilmu sahur. Ya, bagaimana ilmu tentang nanti bisa berbuka. Kemudian di siang hari apa-apa yang tunaikan ketika bulan Ramadan, ya, supaya sempurna buka puasa, apa yang harus ditahan, ya. So, saya tahan di mulutku tidak bicara, tapi tidak bisa tahan jarinya berkomen. Gitu. Sama saja itu. Iya, mulutnya tidak menggibah, tapi jarinya menggibah. Nah, gitu. Mulutnya tidak memfitnah, dia mulutnya bahkan tenang dalam kamar, tapi ya, jarinya menghujat. Penuh ketenangan, ya, tapi jarinya nggak berhenti, ya, membuat berita-berita hinaan, membuat berita-berita celaan, ya, menyebarkan berita hoax, ya, yang bisa menjadikan sesuatu yang tadinya gaduh menjadi kegaduhan, begitu. Sesuatu yang tenang menjadi berantakan, sesuatu yang tadinya nyaman menjadi gaduh. Nah, kenapa ya? Sekarang memang orang ngomongnya nggak terlalu banyak, tapi
jarinya orang satu ini lebih pedas daripada mulutnya, kayak gitu. Karena ketika ngomong sesuatu kan tidak berbekas ketika direkam, tapi kalau jari itu pasti berbekas, karena ada ada rekam jejak ya, rekam jejaknya. Nah inilah semua yang perlu dipelajari. Kemudian makanan-makanan apa yang terbaik ketika kita berpuasa, kita sahur, apa yang harus kita makan, afdalnya bagaimana, sunnahnya bagaimana, Nabi makan seperti apa. Bukan puasa juga begitu ya. Jangan sampai kita ini berpuasa hanya puasanya balas dendam gitu kan. Jadi begitu berbuka, buah dicambuk semuanya ya. Mau manis, mau asam, mau apa, semua seterusnya. Kekenyangan akhirnya nanti ketika masuk tarawih dia tidak mampu tarawih, kenapa? Mengantuk nih. Inilah semua kegagalan di dalam memahami tentang ilmu tentang Ramadan, ilmu tentang puasa. Jadi inilah persiapan yang paling radikal, yang paling fundamental adalah belajar memahami ilmu tentang puasa. Itu bagian yang pertama ya. Jadi saya mengajak diri saya dan pemirsa semuanya, sahabat Suara Manakara, untuk membuka kembali file-file kita tentang ilmu tentang Ramadan, ilmu tentang siam ya, ilmu tentang puasa ya. Siam itu ya puasa. Sebenarnya kalau kita mau konsisten, Mbak Mega, ya pakainya bukan puasa sebenarnya ya, pakai adalah siam ya. Kenapa siam? Karena Al-Quran mengatakan siam. Jadi kita kan ini rukun Islam kita tidak konsisten di dalam pembentukan. Iya. Jadi rukun Islam yang pertama ya, syahadata Allah ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas shalah wa tutiyaz zakah wa tasuma ramadana wa tahajjal baita man istata'a ilaihi sabila. Ya, Islam itu terbangun di dalam perkara pertama syahadat. Syahadat Allah ilaha illallah. Nah kalau kita bentukkan syahadat, bahasa Indonesia syahadat ya syahadat. Kedua wa tuqimas shalah, bahasa Arabnya, bahasa Al-Qur'annya sholat, itu bahasa Indonesia sholat. Zakat ya zakat itu ya zakat juga. Haji juga ya haji ya. Tapi ketika menyebut siam ya, kutiba alaikumus siam, kok menjadi puasa? Itu kenapa? Nah inilah, jadi kan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siam, bukan kutiba alaikumus puasa. Nah gitu. Nah ini ternyata bahasa Sanskerta ya, puasa itu ya Sanskerta yang sudah masuk di bahasa kita, yang menjadi sesuatu yang terbiasa ya. Puasa itu kan menahan. Nah sementara kalau mau afdalnya ya diratakan ya, ketika yang lainnya memang memakai bahasa Arab kan, pakai bahasa Nabi, ya kita membudayakan lah istilah siam itu ya. Siam Ramadan ya, siam Ramadan ya. Tapi ya meskipun puasa juga tidak salah, tidak salah. Kemudian kita bisa break dulu ya Ustadz ya. Oke, boleh, silakan. Sobat Manakara, jangan kemana-mana. Stay tune terus di 95,2 Rasa FM, The Spirit of Moment. Waspada, penyakit mematikan demam berdarah mengintai keluarga Anda. Yang perlu Anda lakukan dalam mencegah DBD adalah jangan membiarkan adanya tempat untuk nyamuk berkembang biak. Lakukan gerakan 3M+ untuk mencegahnya. Yang pertama, menguras. Kuraslah bak mandi Anda atau tempat penampungan air lainnya dengan bersih dan rutin. Yang kedua, menutup. Tutuplah semua tempat penampungan air yang ada di lingkungan Anda supaya tidak ada nyamuk yang masuk dan meninggalkan telur di tempat tersebut. Yang ketiga, mengubur. Kuburlah semua barang-barang bekas di tanah agar lingkungan tetap bersih dan tidak ada air hujan yang tertampung di barang bekas tersebut. Plus, gunakan kelambu saat tidur, gunakan obat anti nyamuk atau spray anti nyamuk, tidak menggantung pakaian di belakang pintu, lakukan fogging atau pengesapan, serta peliharalah ikan jika memiliki kolam di rumah. Hal ini agar jentik-jentik nyamuk yang ada di kolam bisa dimakan oleh ikan yang dipelihara. Lakukan gerakan 3M+ untuk mencegah penularan penyakit demam berdarah. Jangan tunggu penyakit itu datang. Kesehatan ada di tangan Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Ras FM, The Spirit of Mamuju.
membunyikan klakson berulang kali. Kenapa itu? Tidak dibenarkan menggunakan klakson untuk menunjukkan kondisi emosional pengendara. Klakson bukan sebagai alat untuk mengganggu pengguna jalan lain. Ada aturannya kah? Telah diatur dalam pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang kendaraan. Klaksonnya itu harus mengeluarkan bunyi dan dapat digunakan tanpa mengganggu konsentrasi pengemudi lain. Oh, jadi klakson itu sebagai pengingat bagi pengendara jalan nih. Betul sekali. Ingat, gunakan klakson dengan bijak. Ingat selalu untuk tidak membunyikan klakson pada area tertentu yang bebas dari berbagai suara, seperti rumah ibadah, rumah sakit, sekolah dan lingkungan untuk sedang dirundung duka. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 95,2 Ras FM. Opa, mau ke kemana? Mau gak jemput anak tadi sekolah, Bu? Kenapa pengen tidak pakai helm, Ki? Kadekat Ji, Bu. Mau dekat, mau jauh, tetap Ki harus pakai helm, Pak. Keselamatan itu utama. Apalagi mau Ki jemput anak tak, harus Ki lengkap alat berkendara tak. Ya baik, Bu deh. Seperti itu magi kayak iklan-iklan di radio yang biasa ku dengar. Kalau iklan seperti ini, Pak. Gunakan helm berstandar Indonesia untuk pengemudi sepeda motor. Ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yaitu setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor. Perlengkapan tersebut berupa helm berstandar nasional Indonesia. Mari jadi pengendara yang bijak, keselamatan berkendara Anda ada di tangan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 95,2 Ras FM The Spirit of Mamuju. Bro, lihat nih, ada kabar heboh di Facebook. Bisa bagikan nih? Jangan Ki langsung bagikan. Lihat Ki dulu itu informasi bersumber dari mana. Jangan sampai itu berita hoax kita bagikan. Emangnya bahaya kayak itu? Ras FM The Spirit of Mamuju. Sahabat Manekara, Anda masih mendengarkan Radio Salam Manekara. Dalam program Bincang Kalbu masih bersama Ustaz Furkan, sahabat Manekara, terkait dengan persiapan memasuki bulan suci Ramadan. Ustaz, sebelum kita lanjut, Mega Pika mau baca pertanyaan dulu ya Ustaz. Oh ya, silakan. Ini ada pertanyaan dari Facebook Ustaz, Dirgahayu MBAyu. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Dirgahayu. Katanya mau bertanya Ustaz, persiapan apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum memasuki bulan suci Ramadan nih Ustaz? Oh ya. Ya ini sebentar bahas. Sebentar dibahas. Tadi kita udah bahas mengenai persiapan mempelajari atau mengkaji ilmu ya. Ada ya? Jadi dirga. Jadi kalau dirga ini ya ini kan apa nih? Ya tadi nih kita harus belajar ya, makanya ikut ini sampai selesai. Ya, dirga harus tetap stay tune ya dirga. Jadi bagi para pemirsa, jadi ini yang pertama tadi ya, jadi kita harus mempelajari kembali ilmu tentang Ramadan ya, tentang puasa. Jadi karena ini akan membimbing kita ya, jadi apalagi 30 hari ya, 30 hari kita akan menjalani, maka betul-betul harus maksimal persiapan kita. Iya. Bahkan perlu target-target ya, apa yang akan kita lakukan selama 30 hari itu. Jadi menggapai ya, kalau tadi Mbak Mega buka bahwa Ramadan adalah tempat mustajab doa, tentu harus tahu ilmunya doa seperti apa, ya, dan etika doa seperti apa yang dikatakan, ya, bagaimana kategori doa yang diijabah itu, gitu. Nah, ini tentu penting untuk mengilmui tentang mengilmui tentang doa, gitu kan, bagaimana bacaannya, gitu kan. Karena jangan sampai Anda salah doa, gitu kan. Ada ini kejadian betul ya, kejadian asli ya. Ada bapak-bapak ya, dia doa tentang
berhubungan sama istri, Iya. ya. Dia tidak hafal doa itu, maka dia tempel di tempat tidurnya, Iya. gitu. Hanya dia baca setiap ingin tidur bersama istri. Nah, anaknya sering lihat itu doa, kalau sering lihat dia baca, namanya Lara kan, dia Hafal hafal. juga. Dia kira itu doa sebelum tidur. Hanya di sekolah ditanya sama gurunya, ya kalau si A jadi lah dulu ya. Iya. Coba baca doa sebelum tidur. Nah, dia baca doa Allahumma janna syaitan wa janna. Jadi salah doa namanya gitu kan. Nah, jadi ya tadi salah ilmu. Iya. Ya. Jadi kita harus kembali bagaimana ya misalnya puasa kita mau diterima, ya tentu juga banyak doa yang kita panjatkan ya. Jadi doa apa yang kita gimana fadilahnya ketika orang berpuasa misalnya ya. Fadilah doa itu kan misalnya ya mustajabah diterima ya, di bulan Ramadan, apalagi waktu kita mau berbuka gitu kan, antara azan dan iqamah sepertiga akhir malam gitu kan. Nah inilah tentu ilmu tentang waktu doa ya, kita menginginkan doa kita diijabah oleh Allah, dia harus tahu ya doa seperti apa yang kita ungkapkan dan waktunya di mana. Dan itu semuanya ada ilmunya, dan tentu tidak akan kita bisa pahami kalau kita tidak pelajari kan gitu. Puasa salah satunya adalah itu membuat orang sehat gitu. Dia tidak sehat, ya kan? Semua harus tahu ilmunya. Iya. Ya. Puasa yang penting orang sehat ya, makan sahur terlalu banyak, ya kan? Berbuka terlalu berlebihan. Berbuka terlalu berlebihan, ya. Namanya berbuka kan ya makan begitu beduk, Semuanya mau dimakan semua, lo kok justru sakit, ya kan? Terus berdiri, kenapa tidak mengilmui tentang bagaimana etika orang, tata cara ketika kita puasa. Iya. Maksud Nabi mengatakan summu tasihu, ya, berpuasalah kalau kau akan sehat. Ya tentu yang dipelajari dulu itu puasa seperti apa yang dilakukan Nabi sehingga orang yang puasa itu sehat. Kan gitu. Berbuka dengan yang manis juga ya. Dulu Nabi ketika sahur itu cuma segini makannya. Ketika berbuka yang dimakan yang makanan seperti ini, kan? Tidak langsung berlebihan ya, tidak langsung yang pelan-pelan ya, masih dulu, nanti setelah Isya atau setelah maghrib baru makan. Makanya pun juga ya tidak seperti orang yang balas dendam gitu kan. Ini yang diperlukan kesehatan, ini semua harus ilmu kayak gitu. Tarawih salat malam seperti apa yang Allah mengampuni kan. Kan hadisnya kan jelas sekali itu ya. Jadi man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi ya. Barang siapa yang salat ya, mendirikan salat di malam hari ya, imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan penuh keyakinan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah akan hapuskan semua dosa-dosa yang telah berlalu. Nah, pertanyaannya ilmu yang qoma itu salat seperti apa yang Allah terima, yang mampu mengampuni dosa? Ya tentu salatnya ada ilmunya. Salat tarawih apa, berapa rakaat yang Nabi lakukan, dan bagaimana salatnya Nabi. Jangan sampai kita memburu 11 rakaat atau 23 rakaat hanya mendapat hitungannya, tidak mendapatkan mutma'ninahnya, tidak mendapatkan khusyuknya ya. Karena ada itu 23 rakaat 7 menit, ya kan? Salat kilat saja ya. Amin. Yang penting banyak ini. Allahu Akbar. Jadi justru yang didapat bukan kebaikan, justru kemurkaan dari Allah. Kan banyak itu masjid-masjid dia cuma memburu cepatnya ya. Dan sebanyak-banyaknya, tapi tidak mengikuti etikanya, khusyuk dan tumakninahnya. Jangankan dia kebaikan, pahala justru Allah cegah. Nabi mengatakan aswa'un nas sarikatan alladzi la yutimmu ruku'aha wa la sujudah. Banyak orang salat, ada orang aswa'un nas sarikatan, dia pencuri yang paling jahat, paling jelek. Siapa itu? Alladzi la yutimmu ruku'aha wa la sujudah. Dia ini orang yang ketika dia salat belum sempurna dia sujudnya, belum sempurna dia rukuknya, dia bangkit lagi. Jadi bukan pahala yang didapatkan, bukan ampunan dosa yang dia peroleh, yang didapatkan justru murka dari Allah, dikatakan sebagai pencuri yang paling jahat. Kenapa? Ya tidak memahami ilmu tentang bagaimana salat yang diterima seperti yang dikerjakan oleh Nabi ya.
Mukmin yang beruntung adalah orang yang mampu memperbaiki sholatnya dengan berkualitas. Siapa ya? Alladzina hum fi sholatihim khusyu'un, orang-orang yang ketika dia sholat dia mampu menggapai makom khusyuk. Menggapai makom khusyuk inilah salah satu nanti tempat yang Allah berikan sebagai alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun, dia akan mendapatkan surga firdaus, dia akan kekal dalamnya. Nah, ini semuanya tidak akan bisa dipahami dengan baik tanpa diilmui, tidak bisa diamalkan dengan baik tanpa dipelajari. Nah, maka modal utama, modal yang harus wajib setiap kita orang beriman itu kembali belajar tentang apa-apa yang menjadikan puasa kita kelak berkualitas. Puasa-puasa kita, ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan, semuanya kita menginginkan, semuanya mulai kita sahur sampai berbuka, mulai kita bangun sampai tidur kembali, itu semuanya diijabah oleh sisi Allah sebagai amalan yang terbaik. Kalau memang waktunya memang kita panen pahala. Namun tidak hanya spirit pahala kita mau panen tanpa didasari dengan ilmu yang memadai. Maka belajar ilmu tentang puasa, tentang Ramadan, tentang keutamaan dan sekitar bulan Ramadan ini menjadi mutlak kita pelajari sebagai persiapan memasuki bulan suci Ramadan. Itu yang pertama Mbak Mega, ya. Kemudian kita masuk ke yang kedua, ya kan. Jadi kalau nggak selesai nanti ini kita part 2, ya. Setelah persiapan ilmu, dia persiapan spiritual. Ya. Nah, jadi bapak-bapak hadirin berbahagia serta seluruh pemirsa sahabat Suara Manakara dimanapun berada, persiapan spiritual artinya kita harus sudah membiasakan nih di akhir-akhir di bulan Sya'ban ini terbiasa nih untuk menyesuaikan spiritual kita. Ya, ketika kita nanti Ramadan mengaji, dibiasakan memang sekarang dibiasakan mengaji, ya. Yang mau nanti kan di bulan kan digandakan kita punya pahala semuanya. Bulan diskon, ya. Bulan diskon biasanya orang kalau diskon itu kan memborong borong semua itu. Bagaimana kalau mau borong, kalau tidak bolehnya, nah gitu. Nah, menyiapkan diri semua dengan kita menyesuaikan spiritual kita. Mulai mengurangi dulu aktivitas yang sifatnya duniawi, ya, yang tadinya ngajinya sedikit mulai diperbanyak. Ya, ibarat kata Sya'ban ini adalah bulan pemanasan. Kita memanaskan kita punya spiritual supaya nanti begitu satu Ramadan bisa lebih kencang. Ya, jangan satu Ramadan baru pemanasan. Akhirnya apa? Setengah Ramadan kelelahan. 10 Ramadan, sih nggak bisa mulai lagi. Ya, hanya mulai baru panas satu Ramadan sampai 10 Ramadan. Ya, 11 Ramadan sampai 20 mulai lagi berkurang nih. Akhirnya 21 Ramadan sampai akhir tidak ada yang hilang di sini. Kenapa? Itu pastinya tidak kuat nih. Kenapa? Salah pemanasan. Ya, spiritualnya keliru memanaskannya. Dipanaskan memang dari sekarang. Artinya apa? Kita mau kuat nanti tahajudnya, mau kuat salat malamnya, dibiasakan memang dari sekarang. Ya, mau nanti banyak ngajinya, dipanaskan memang dari sekarang. Boleh nih buka-buka Al-Quran, ya, boleh baca-baca Al-Quran. Jangan nanti target 1 juz 1 hari, targetkan sekarang juga mulai nih, ya setengah juz lah per hari, ya. Jangan nanti mau kuat begadangnya karena mau mengaji, mau tahajud, mau tarawih pas tahajud, mau nanti bangun jam 3, ayo dibiasakan sekarang. Jangan nanti masuk Ramadan baru mau makan sahurnya yang tidak terbiasa bangun sahur, setengah mati lagi tuh. Ya, kalian kena pemanasan. Jadi persiapan spiritual ini akan mendukung kita nanti di dalam memaksimalkan kegiatan-kegiatan ibadah kita di bulan Ramadan. Persiapan spiritual juga termasuk adalah memperbanyak zikir dan juga sudah mengurangi maksiat, gitu. Jadi mulut yang sudah terbiasa tidak terrem, ya, ngomong orang, apakah dia gibah apalagi fitnah, itu mulai kita merenung diri. Ini mau puasa ini, ya, kita membiasakan diri menyesuaikan ini, ya, karena ya
sia-sia nanti Ramadan ini kalau kita masih terbawa terus perbuatan-perbuatan yang mengurangi pahala, ya bahkan menghilangkan kita punya pahala puasa. Jadi kekuatan spiritual ini mulai nih yang tadinya ya cuma sekali sepulang ke masjid, ya ditambah-tambah nih, ya mulai minta 3 kali, bakal ya lagi kalau bisa sampai 5 kali gitu. Yang tidak pernah bangun malam, ya mulai latihan untuk membiasakan diri untuk kembali. Jadi ketika sudah masuk Ramadan, sudah panas nih, ibarat motor, dia sudah pemanasan nih, ya begitu masuk start, ya begitu diangkat oleh diri, ditembakkan pelurnya, langsung tancap gas. Jadi begitu nanti masuk Ramadan, persiapan spiritual oke, siap berjalan tancap gas mulai 1 Ramadan sampai 30 Ramadan. Ya tidak ada lewenya, gas full terus, ya. Jadi tarawihnya bisa full, tadinya bisa full, tadinya bisa khatam berkali-kali, ya. Bukan cuma khatam sekali, bahkan bisa berkali-kali. Kenapa? Sudah terpanaskan dari awal, spiritualnya sudah oke. Istilahnya ilmu HP dia sudah connect langsung. Dia masuk ke Ramadan langsung connect. Nah, pemirsa yang berbahagia, 2 minimal dulu ini kita persiapkan betul di era di masa-masa menjelang Ramadan ini. Berikutnya nanti kita akan bahas mungkin pekan depan tentang persiapan fisik dan persiapan materi, ya. Karena jangan sampai spiritual saja kuat, karena puasa itu bukan cuma spiritual saja, tapi juga kita harus menyiapkan fisik. Karena banyak hal-hal yang kita perlu akan maksimal kita punya kalau kita fisik. Nah, insya Allah mungkin pekan depan kita akan bahas di part 2, di bagian kedua. Tadi Ustadz ya kita udah bahas mengenai persiapan mengkaji ilmunya juga Ustadz dan juga spiritual. Sebelum Mega Pika tutup, mungkin ada yang Ustadz ingin sampaikan terkait tema kita di pagi hari ini? Baik, terima kasih Mbak Mega Pika dan seluruh sahabat Suara Mekarang. Jadi begini, segala sesuatu itu butuh persiapan, apapun itu. Ya, kita kedatangan tamu, kita butuh persiapan, ya. Mbak Mega Pika mau live ini harus punya persiapan, ya. Harus meyakinkan bahwa suaranya jelas, ya, nyambung frekuensinya, ya kan. Sehari harus jelas, sehari, ya, bagaimana koneksi